Cinta Bernoda Darah, Jilid 2, Bagian 3. Menjelang tengah malam, keadaan amat sunyi di dalam hutan itu. Bu Xin tak dapat memejamkan mata sedikit pun. Pengalaman yang mereka alami semenjak keluar dari dusun amatlah hebat. Mulailah mereka berkenalan dengan kehidupan perantauan, bertemu dengan orang-orang Kang Ou dan malah mereka secara tidak sengaja telah terjun ke dalam permusuhan dengan golongan pengemis Kang Ou yang dikepalai atau dirajai oleh seorang tokoh sakti yang mengerikan bernama It Gan Kai Ong. Nama ini takkan mudah terlupa dari ingatannya dan ia tahu bahwa ia harus berhati-hati dan menjauhkan diri dari kakek iblis itu. Lin Lin dan Xian Eng tidur pulas meringkuk di dekat api unggun, berbantal akar pohon yang menonjol keluar dari tanah. Tak baik melakukan perjalanan dengan gadis-gadis ini, pikirnya. Biarpun mereka berdua memiliki kepandaian tidak kalah olehnya, namun mereka tetap perempuan, banyak mendatangkan dan memancing keributan. Ia harapkan dapat bertemu dengan kakaknya, Kam Busong di kota raja dan besar harapannya pula bahwa keadaan kakaknya yang 10 tahun lebih tua daripadanya itu telah mendapatkan kedudukan yang cukup baik. Ia harus menitipkan kedua orang adiknya kepada kakaknya itu, kemudian ia akan melanjutkan usahanya mencari musuh besarnya itu, seorang diri. Lewat sedikit tengah malam, Lin Lin bangun. Sinko, sekarang kau tidurlah, biar aku yang berjaga. Mendengar suara adiknya, Xian Eng juga bangun, mengulet dan menguap. Biarlah aku yang berjaga, katanya. Kalian tidurlah, aku tidak mengantuk, kata Bu Xin yang kasihan melihat dua orang adiknya. Ia mengalah dan ingin berjaga semalam suntuk, membiarkan kedua adik perempuannya itu tidur melepaskan lelah. Ah, mana bisa, Sinko, kau pun manusia dari darah daging saja, mana tidak lelah dan ngantuk. Biarlah aku dan Cici Xian Eng berjaga, kata Lin Lin sambil menambah ranting kering pada api unggun sehingga keadaan menjadi hangat. Biarlah kita bercakap-cakap dulu, aku tadi merenungkan hasil kepergian kita ke kota raja. Bagaimana kalau kita tidak dapat menemukan saudara tua kita di sana? Sinko, jangan khawatirkan hal yang belum kita hadapi. Tentu dia berada di sana. Andai kata tidak ada di sana pun, kurasa mencari seorang bernama Kam Busong, putra dari mendiang ayah Kam Goansue, seorang pelajar yang datang dari Tingchun di kaki Gunung Chinlingsan, tidak akan sukar. Tentu ada yang mengenalnya di kota raja. Nah, tenang dan tidurlah Sinko. Bu Xin tersenyum. Adiknya yang sulung ini memang besar hati dan kalau mendengarkan bicaranya memang ia tidak perlu gelisah. Seorang gagah tidak menakuti hal yang belum dihadapi, bahkan hal yang sudah dihadapi sekalipun tidak boleh mendatangkan rasa takut, harus dihadapi dengan tenang dan waspada, demikian pesan ayahnya dahulu. Lin Lin, kau benar. Biar ku coba tidur agar besok kuat ku pakai jalan jauh. Bu Xin lalu merebahkan tubuhnya, miring menghadapi api unggun. Akan tetapi tiba-tiba tubuhnya mencelat ke atas, juga dua orang gadis itu meloncat berdiri. Mereka berdiri dan saling pandang, penuh rasa kejut dan seram. Suara melengking tinggi itu masih terdengar mengiang-ngiang ke telinga mereka. Lengking tinggi menusuk telinga, suara suling. Lalu disusul suara pekik ketakutan, atau mungkin pekik kesakitan, betapapun juga, pekik ini susul-menyusul dan amat mengerikan. Akhirnya tiga orang itu tidak dapat menahan lagi, telinga serasa pecah oleh lengking itu. Dengan kedua tangan menutupi telinga, Bu Xin memberi isyarat kepada adik-adiknya. Mereka lalu duduk bersila, menutupkan kedua telapak tangan ke telinga, memejamkan mata dan bersemedi, mengerahkan Elwekang untuk menjaga isi dada yang terguncang hebat oleh suara itu. Dapat dibayangkan hebatnya suara itu karena biarpun mereka sudah menutupi telinga dan mengerahkan Elwekang masih saja suara itu menyerbu masuk ke dalam telinga dan tubuh mereka gemetaran. Akan tetapi berkat Elwekang mereka, tiga orang muda itu dapat mempertahankan diri dan tidak terluka dalam. Hanya 10 menit kurang lebih suara itu melengking-lengking, lalu sunyi seperti kuburan. Mereka menurunkan kedua tangan, bergidik ketika saling pandang. Sinar mata mereka saling mufakat bahwa yang bersuara tadi tentulah suling emas, karena mereka masih ingat akan suara suling yang pernah menusuk telinga mereka ketika mereka terancam oleh It Gan Kai Ong. Akan tetapi suara suling kali ini amatlah mengerikan. Sampai pagi tiga orang muda itu tak dapat tidur lagi. Malah mereka duduk bersila mengumpulkan tenaga, siap sedia menanti datangnya bahaya dan mengambil keputusan untuk mempertahankan diri mati-matian biarpun akan datang serangan orang sakti sekalipun. Akan tetapi tidak terjadi sesuatu dan kesunyian yang mencekam itu segera dipecahkan oleh kicau burung dan kokok ayam hutan. Mari kita segera pergi dari sini, kata Bu Xin. Kedua orang adiknya dapat menangkap pandang mata dan suara hati yang tersembunyi dalam ucapan ini,
seakan-akan berkata, untung tidak terjadi apa-apa pada kita, lebih cepat pergi dari sini lebih baik. Biasanya dalam perjalanan yang lalu, sebelum pergi tentu mereka bertiga akan mencari mata air atau sungai untuk mencuci muka atau mandi, terutama Lin Lin yang suka sekali bermain di air. Akan tetapi kali ini ketiganya agaknya lupa untuk cuci muka dan tergesa-gesa pergi dari situ. "Ha, Sinko, lihat mereka itu." Ketiganya memandang. Dari jauh tampak 6 orang pemburu itu masih rebah, ada yang meringkuk, ada yang telentang atau telungkup, sedangkan api unggun sudah lama padam. "Malas amat pemburu-pemburu itu, mengapa belum juga bangun?" kata Xian Eng. "Mari kita lihat, agak aneh sikap mereka," kata Busin. Ketiganya berlari mendekat dan tak lama kemudian mereka bertiga berdiri dengan muka pucat dan bengong. Kiranya 6 orang itu sudah tak bernyawa lagi dan kepala mereka, tepat di ubun-ubun, semua telah bolong sehingga tampak otaknya. Tahulah mereka bertiga sekarang bahwa yang menjerit-jerit malam tadi adalah mereka ini, jerit ketakutan dan kengerian. Ah, Xian Eng menutupi mukanya, perutnya tiba-tiba terasa mual dan ingin muntah. Lin Lin cepat merangkulnya. "Tenang, Cici." Akan tetapi dia sendiri gemetar dan kaki tangannya menjadi dingin. "Mari kita pergi," ajak Busin, juga pemuda ini suaranya gemetar. "Nanti dulu Sinko, tak mungkin kita meninggalkan begitu saja 6 mayat ini. Mereka tentu akan dirobek-robek binatang buas. Abis kau mau apa? Kita kubur dulu mereka." Lupakah kepada pesan ayah bahwa melihat orang kesusahan harus menolong, terhadap orang tua harus menghormat, terhadap anak-anak harus melindungi, dan melihat mayat tak terurus harus menguburnya? Seketika wajah Busin menjadi merah. "Terima kasih, Lin Moi. Hampir saja aku lupa akan pesan ayah karena ngeri dan seram. Mari." Sekarang Xian Eng telah dapat menguatkan hatinya dan 3 orang muda ini lalu menggunakan pedang mereka untuk menggali lubang yang cukup besar untuk mengubur 6 orang itu. Karena Lin Lin dan Xian Eng merasa enggan mengangkat mayat-mayat lelaki itu, Busin yang turun tangan dan mengangkat mayat-mayat itu seorang demi seorang, dimasukkan ke dalam kuburan secara bertumpuk, lalu mereka bertiga menguruk lubang itu dengan tanah. Hari telah siang ketika mereka selesai melakukan tugas ini dan cepat-cepat mereka meninggalkan tempat hutan besar itu, menuju ke arah munculnya matahari. Lega hati mereka bahwa mereka tidak menemui gangguan di jalan sampai mereka keluar dari hutan dan melalui dusun-dusun. Rumah makan itu masih sunyi. Agaknya hari masih terlampau pagi untuk makan. Busin dan 2 orang adiknya sudah amat lapar. Maklum, semalam berjalan terus di bawah sinar bulan. Asap berbau sedap yang melayang keluar dari dalam dapur rumah makan menyerang hidung, membuat mereka tak dapat menahan lapar lagi. Hanya ada 2 meja yang dihadapi tamu. Kebetulan agaknya, 2 meja itu adalah meja di ujung kiri dan meja di ujung kanan. Yang sebuah dihadapi seorang laki-laki berjenggot panjang, 40-an tahun usianya, duduk bersunyi sendiri. Meja kedua dihadapi 2 orang, agaknya suami istri, kurang lebih 30-an tahun. Sikap kedua orang ini gagah, baik si suami maupun si istri. Mereka duduk berhadapan, makan bubur panas-panas dengan sumpit, cepat sekali seakan-akan mereka tergesa-gesa. Di punggung mereka tergantung gagang 2 buah senjata. Tadinya Busin dan adik-adiknya mengira bahwa mereka itu masing-masing membawa siang kiam atau pedang pasangan, akan tetapi mereka terheran melihat bahwa 2 buah senjata itu tidaklah sama. Sebuah pedang dan sebilah golok. Busin dan 2 orang adiknya belum sempat memilih tempat, karena pada saat mereka memasuki ruangan depan rumah makan itu, tiba-tiba terdengar bentakan keras. "Pencuri-pencuri bangsa Houhan hendak sembunyi kemana kalian?" Muncullah 4 orang laki-laki yang nampak gesit-gesit dan kuat, berlompatan ke dalam dan mereka segera mengurung suami istri itu. Seorang mencabut pedang, seorang lain mengeluarkan sepasang siang kek atau tombak pendek sepasang, orang ketiga mengeluarkan sebuah cambuk baja yang ujungnya seperti jangkar kecil, sedangkan orang keempat yang agaknya pemimpin rombongan ini, juga yang tadi membentak, memasang kuda-kuda dengan tangan kosong. "Lebih baik kalian menyerahkan kembali benda itu kepada kami, mungkin kami akan dapat mengampuni nyawa kalian," kata pula yang bertangan kosong. Suami istri itu saling lirik. Ketika si suami menurunkan mangkoknya, istrinya mencela, "Makan dulu sampai habis, baru layani anjing-anjing ini." "Mengapa tergesa-gesa?" Keduanya lalu makan terus dengan tenangnya, menghabiskan bubur di dalam mangkok. Busin dan adik-adiknya amat kagum menyaksikan sikap 2 orang ini. Amat tenang dan amat gagah.
Namun mereka bertiga tak dapat bersimpati kepada sepasang suami istri ini karena bukankah tadi rombongan itu mengatakan bahwa mereka berdua adalah orang-orang Hohan. Berarti orang yang sekampung dengan Busin bertiga, akan tetapi siapa tahu mereka itu adalah pembantu-pembantu dari kerajaan Hohan yang memusuhi mendiang ayah mereka? Keluarga Kam terkenal sebagai keluarga yang tidak mau tunduk kepada kerajaan Hohan, bahkan dianggap setengah pelarian. Suami istri itu sudah selesai makan. Tiba-tiba mereka bergerak dan dua pasang sumpit di tangan meluncur bagaikan anak panah. 4 batang sumpit itu menyerang 4 orang yang mengurung mereka. Namun para pengurungnya juga bukan orang sembarangan. Dengan mudah mereka mengelak, dan sumpit-sumpit itu menancap sampai separuhnya lebih pada dinding. Bagus, pujian ini keluar dari mulut laki-laki jenggot panjang yang sejak tadi masih duduk di sudut, menghadapi meja dan tenang-tenang saja sambil makan daging goreng dan nonton adegan di depannya itu. Matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri-seri, agaknya ia gembira sekali dapat makan sambil menikmati tontonan gratis ini. Melihat betapa sambitan mereka dengan sumpit-sumpit itu tidak mengenai sasaran, suami istri itu melempar mangkok kosong ke lantai sambil meloncat, dan begitu kedua tangan mereka bergerak, kedua tangan mereka sudah mencabut senjata dan kini tangan kiri memegang pedang sedangkan tangan kanan memegang golok. Mereka membuat gerakan memutar dan sudah berdiri saling membelakangi, siap dengan senjata di tangan. Cerdik mereka, pikir Busin yang menonton di dekat pintu. Suami istri itu berdiri berhadapan punggung, dengan kedudukan demikian mereka dapat mencegah serangan gelap dari belakang. Pertandingan dimulai tanpa kata-kata. 4 orang itu segera menyerbu, yang bersenjata pedang dan si pemegang siang kep mengeroyok si suami, sedangkan wanita itu dikeroyok oleh si pemegang cambuk dan yang bertangan kosong. Para pelayan rumah makan itu lari berserabutan keluar sambil berteriak-teriak ketakutan. Busin dan adik-adiknya menjadi kagum setelah pertempuran itu berlangsung seru. Kepandaian 4 orang itu cukup tinggi, apalagi yang bertangan kosong, akan tetapi gerakan mereka biasa. Sebaliknya, suami istri itulah yang mendatangkan kagum. Si suami bergerak dengan tenang, namun kedudukannya kokoh kuat seperti batu karang. Sebaliknya, istrinya lincah bukan main, berloncatan ke sana kemari seakan-akan seekor burung walet yang gesit, mendesak kedua orang lawannya. Pertempuran itu makin lama makin hebat dan tahulah Busin bertiga bahwa kepandaian mereka itu rata-rata lebih tinggi daripada tingkat kepandaian sendiri. Diam-diam ia merasa khawatir sekali dengan warisan ayahnya yang ia miliki, juga kedua orang adiknya, bagaimana mereka bertiga akan dapat merantau di dunia Kangou dan lebih-lebih lagi, bagaimana mereka akan mampu mencari dan membalas sakit hati orang tua mereka? Makin dekat dengan kota raja, agaknya makin banyak terdapat orang-orang yang kepandaian silatnya amat tinggi. Tiba-tiba nyonya muda itu mengeluarkan jeritan nyaring, tubuhnya melayang ke atas dan goloknya menyambar lawannya yang paling tangguh, yaitu laki-laki yang bertangan kosong. Pada saat itu cambuk dari lawannya kedua telah melayang dan melecut, dengan gerakan cepat sekali meluncurlah jangkar kecil runcing itu ke arah lehernya. Roboh dia, Lin Lin berseru perlahan. Sejak tadi perhatian Lin Lin terpusat pada wanita ini. Ia amat kagum karena maklum bahwa dalam ilmu silat, wanita itu jauh melampauinya, baik dalam permainan senjata maupun ilmu meringankan tubuh. Akan tetapi karena ia tidak tahu apa persoalannya maka terjadi pertempuran itu, hatinya tidak berpihak kemana-mana. Betapapun juga, melihat ujung cambuk yang seperti jangkar kecil itu menyambar leher, ia berseru dengan hati tegang. Namun wanita yang masih meloncat di udara itu tiba-tiba menggerakkan pinggulnya dan, seperti seekor ular hidup, sabuknya yang panjang itu melayang ke belakang dan ujungnya tepat sekali melibat ujung cambuk. Terjadi saling libat dan tarik-menarik sehingga jalannya pertempuran di pihak wanita itu agak kaku. Mendadak laki-laki berjenggot pendek yang duduk di sudut itu tertawa dan tahu-tahu tubuhnya sudah mencelat ke dalam gelanggang pertempuran. Busin dan dua orang adiknya kaget sekali. Tidak mengira bahwa laki-laki penonton yang aneh itu dapat bergerak secepat itu. Tahu-tahu laki-laki ini sudah mengulur tangannya membetot ujung sabuk dan cambuk yang saling libat sambil berkata, "Tidak ramai kalau begini. Hebat orang ini." Sekali renggut saja, libatan dua macam senjata itu terlepas. Kelihatan tangan kirinya tadi bergerak cepat ke arah tubuh laki-laki yang dikeroyok dari belakang. Kemudian setelah cambuk dan sabuk terlepas, sambil tertawa terkekeh-kekeh laki-laki berjenggot ini sudah meloncat keluar dari tempat itu. Suami istri yang menghadapi pengeroyokan berat itu agaknya tidak begitu memperhatikan ikut campurnya laki-laki berjenggot, akan tetapi Busin yang sejak tadi memandang tajam,
dapat melihat betapa tangan laki-laki berjenggot itu memegang sesuatu ketika tadi bergerak di belakang laki-laki yang dikeroyok. "Mari, ikuti dia," katanya perlahan memberi isyarat kepada Xian Eng dan Lin Lin. Ketiganya cepat meloncat keluar pula dan menyusup di antara banyak orang yang berkumpul dan menonton di luar rumah makan. "Sinko, buat apa kita campuri urusan mereka?" Lin Lin mencela, akan tetapi melihat Bu Xin dan Xian Eng sudah melompat keluar, terpaksa ia pun mengikuti mereka. Mereka membayangi si jenggot panjang itu dari jauh dan karena yang dibayangi hanya berjalan seenaknya, maka mudahlah bagi mereka untuk mengikuti terus. Akan tetapi setelah keluar dari desa itu, si jenggot panjang lalu lari dengan gerakan cepat. Bu Xin yang ingin sekali tahu siapa orang itu dan apa yang dicurinya tadi dari sepasang suami istri dari Ho Han, mengajak adik-adiknya mengikuti terus. Menjelang sore mereka memasuki kota Ansui dan setelah masuk kota laki-laki itu kembali berjalan biasa. Kota Ansui cukup besar dan karena kota ini sudah termasuk wilayah kerajaan Sung, apalagi letaknya tidak jauh dari kota raja, maka keadaannya ramai dan di situ banyak terdapat rumah-rumah kuno dan besar milik orang-orang bangsawan. Orang berjenggot panjang itu akhirnya memasuki sebuah rumah besar yang di bagian depannya ditulis dengan huruf besar, Gedung Pangeran Suma. Tentu saja kakak beradik itu tidak berani masuk terus. "Kita bermalam di kota ini," kata Bu Xin, dan pergilah mereka mencari rumah penginapan. "Malam nanti kita menyelidik." Setelah berada di kamar penginapan, Lin Lin kembali mencela, "Sinko, kepergian kita bukankah untuk mencari kakak Busong dan mencari musuh besar kita? Apa perlunya kita mencampuri urusan si jenggot tadi? Kau lihat sendiri, tadi dia mencuri sesuatu dari suami istri dari Ho Han itu," jawab kakaknya. "Peduli apa kalau dia mau mencuri apapun juga? Apa sangkut pautnya dengan kita, Koko? Biarpun aku kagum kepada suami istri yang gagah itu, akan tetapi kita tidak mengenalnya dan tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tadi bertempur, tidak mengenal pula siapa lawan-lawannya." Bu Xin menghela napas. "Kau benar, Lin Moi. Akan tetapi ada satu hal yang membuat aku tertarik dan terpaksa berpihak kepada mereka. Mereka itu adalah orang-orang dari wilayah Ho Han, seperti juga kita. Siapa tahu kalau benda yang dicuri si jenggot tadi amat penting bagi kerajaan Ho Han?" Berkerut kening Lin Lin. "Sinko, kau berpihak kepada kerajaan Ho Han? Tak ingat bahwa ayah telah melarikan diri dari kerajaan itu karena kelaliman rajanya?" Bu Xin tersenyum. "Waktu itu belum menjadi kerajaan, adikku. Ayah seorang setia dan tidak suka akan pemberontakan. Akan tetapi sekarang telah menjadi wilayah Ho Han, aku tidak membela apa-apa. Akan tetapi sedikitnya tentu berpihak kepada wilayah sendiri, bukan? Adik Lin, kalau takut, malam ini tidak usah ikut, tinggal saja di kamar, biar aku dan Sinko sendiri yang pergi menyelidik," kata Xian Eng yang tidak senang melihat kerewelan Lin Lin. Lin Lin tidak marah, malah tertawa. "Cici, kalau ada apa-apa terjadi kepadamu, siapa yang akan menolong kalau aku tidak ikut?" "Tentu saja aku ikut, kalau begitu tak perlu banyak rewel. Kita mengasuh dulu sore ini. Siapa tahu malam nanti kita harus menggunakan banyak tenaga," kata Bu Xin. "Aku akan pesan makanan di luar rumah penginapan." Tak lama Bu Xin keluar. Ketika masuk lagi wajahnya berubah. Mereka juga sudah berada di kota ini. "Siapa?" tanya Lin Lin. "Siapa lagi? Suami istri itu." Mendengar ini, Lin Lin tertarik dan mereka menjadi tegang. Apakah sepasang suami istri itu sudah tahu kemana perginya orang berjenggot tadi? Apakah mereka sudah tahu bahwa orang itu mengambil sesuatu dari mereka? Hebat, cepat benar mereka dapat mengejar ke sini. Agaknya mereka menang dalam pertempuran tadi, kata Lin Lin. Apakah mereka sudah tahu tempat si jenggot itu? Kurasa mereka tentu tahu. Mereka itu bukan orang biasa, melainkan orang-orang Kang Ou yang ulung. Akan ramai malam nanti, kita menjadi penonton saja sambil menambah pengalaman, kata Bu Xin, dan mereka bertiga lalu pergi ke dalam kamar mengasuh. Penghuni rumah gedung itu adalah keluarga Pangeran Sumakong. Pangeran Sumakong ini adalah pangeran kerajaan Sung yang masih merupakan keluarga dekat dengan kaisar. Akan tetapi karena ia pernah melakukan korup besar-besaran dan ketahuan kaisar, ia lalu diberhentikan dari jabatannya. Akan tetapi mengingat bahwa ia masih keluarga, kaisar tidak menjatuhkan hukuman, hanya membebaskan dari tugas. Pangeran Sumakong lalu mengundurkan diri dari kota raja, tinggal di kota Ansui, hidup sebagai bangsawan, pensiunan, yang kaya, memiliki gedung besar dan sawahnya di luar kota Ansui amat luas. Tentu saja diam-diam Pangeran Sumakong menaruh dendam kepada kerajaan Sung, akan tetapi karena ia sudah tua dan merasa tidak berdaya,
ia menghibur diri dengan pelbagai kesenangan, tidak mau mempedulikan lagi tentang urusan kerajaan. Namun tidak demikian dengan puteranya yang bernama Suma Boan. Puteranya ini bukanlah seorang lemah. Diam-diam dia mempelajari ilmu silat dari orang sakti, yaitu bukan lain adalah si Raja Pengemis It Gan Kaiong. Malah diam-diam Suma Boan menghimpun kekuatan, bersekutu dengan kerajaan Wu Yue di selatan. Karena It Gan Kaiong sendiri adalah seorang tokoh selatan yang membantu kerajaan Wu Yue, maka dengan mudah Suma Boan mendapatkan pengaruh di kerajaan itu dan diam-diam mengadakan persekutuan untuk bersama-sama mencari kesempatan baik, dan kalau tiba waktunya menggulingkan pemerintahan kerajaan Sung. Suma Boan sudah berusia 30-an tahun lebih, belum menikah, namun terhadap wanita ia terkenal jahat dan mata keranjang. Selirnya banyak, di dalam gedung itu saja ada 7 orang, belum terhitung selir yang di luar gedung. Banyaknya selir itu masih tidak mengurangi kenakalannya untuk mengganggu setiap orang wanita cantik yang menarik hatinya, tidak peduli wanita itu masih gadis, janda maupun masih menjadi istri orang lain. Dia beruang, ilmu silatnya tinggi, maka tiada orang berani menentangnya. Di Ansui ia terkenal sebagai jagoan, bahkan namanya terkenal sampai di kota raja. Di dunia Kangou ia juga seorang yang cukup dikenal pula dengan julukannya yang amat takabur, Lui Kong Xian atau Dewa Geledek. Suma Boan hanya mempunyai seorang saudara kandung, yaitu adik perempuannya yang bernama Suma Cheng, berusia 27 tahun. Suma Cheng sudah lama menikah dengan seorang pangeran dan kini tinggal di kota raja. Para pelayan di dalam gedung itu maklum betapa jauh bedanya watak Suma Cheng yang sudah pindah ikut suaminya di kota raja itu dengan Suma Boan. Suma Cheng seorang wanita yang halus tutur sapanya, lemah lembut dan baik budi pekertinya, ramah dan suka menolong terhadap para pelayan. Sebaliknya, semua pelayan kuncup hatinya dan tunduk ketakutan bila berhadapan dengan Suma Boan. Malam hari itu, di ruangan sebelah dalam dari gedung keluarga Suma terdengar suara ketawa gembira. Beberapa orang pelayan wanita yang muda dan cantik sibuk melayani 3 orang yang sedang makan minum menghadapi meja besar. Mereka ini bukan lain adalah Suma Boan sendiri, It Gan Kaiong yang menjadi gurunya, dan seorang laki-laki berjenggot panjang yang pagi tadi dibayangi oleh Busin bertiga. Ciok Tewako, kali ini benar-benar kau telah berjasa besar. Biarlah ku beri selamat dengan secawan arak, terdengar Suma Boan berkata sambil tertawa dan mengangkat cawan araknya. Si jenggot panjang yang bernama Ciok Kam itu tertawa merendah, mengangkat cawan araknya sambil berkata, Kongcu atau Tuan Muda terlalu memuji. Hanya secara kebetulan saja saya mendapatkan surat itu, bukan sekali-kali karena jasa saya, melainkan mengandalkan rejeki semata-mata dan kemurahan hati Ong Ya yang telah menurunkan beberapa ilmu pukulan kepada saya. Karena itu, penghormatan saya kembalikan kepada Kongcu dan terutama kepada Ong Ya. Si jenggot panjang menggerakkan cawan ke arah It Gan Kaiong sambil membungkuk. Hahaha, Ciok Kam patut menjadi pembantu kita. Surat yang dirampasnya amat penting dan agaknya kau akan dapat mempergunakannya dengan baik muridku. Untuk keuntungan ini mari kita minum sepuasnya. Mereka menenggak habis isi cawan dan cepat-cepat seorang pelayan wanita yang cantik, yaitu seorang di antara para selir Suma Boan yang amat dipercayanya sehingga diperkenankan menghadiri pertemuan ini, mengangkat guci dan mengisi cawan-cawan kosong itu. Jangan khawatir, Suhu. Surat yang menyatakan hubungan persekutuan antara kerajaan Hou Han dan Nanchao ini tentu akan Ticu atau murid bawa ke kota raja. Tentu Kaisar akan girang dan berterima kasih sekali kepada Ticu dan saat yang baik itu akan Ticu pergunakan untuk mencari kedudukan. Biarkan Hou Han dan Nanchao ribut dengan Sung, biarkan anjing-anjing berebut tulang, kelak kita tinggal memukul mereka. Bukankah begitu, Suhu? Haha, kau lebih tahu akan hal itu. Aku orang tua mana becus memikirkan tentang negara? Kalau ada lawan yang tak sanggup kau hadapi, nah, serahkan kepadaku. Itulah bagianku. Hahaha, siapakah orangnya di dunia ini yang dapat melawan Suhu? Agaknya orang itu harus dilahirkan lebih dulu. Bukankah begitu, Ciok Tewako? Betul-betul, kepandaian Ong Ya seperti malaikat langit, mengandalkan bantuan Ong Ya, tidak ada cita-cita yang takkan dapat tercapai, jawab si jenggot panjang bernama Ciok Kam. Sementara itu, 3 bayangan berkelebat cepat sekali di atas genteng rumah besar itu. Mereka ini bukan lain adalah Busin, Xian Eng dan Lin Lin. Sambil mengerahkan ginkang, dengan hati-hati sekali mereka berloncatan di atas genteng. Di ruangan tengah mereka mendengar suara orang bercakap-cakap sambil tertawa. Lin Moi, kau menjaga di sini, aku dan Cicimu mengintai, kata Busin.
Kakak beradik itu lalu menggunakan gerak tipu In Leong Hoan Sin atau naga awan membalikkan tubuh. Tanpa mengeluarkan suara keduanya sudah berjungkir balik dengan kedua kaki tergantung pada ujung tembok genteng, tubuh bergantung kepala di bawah seperti dua ekor kelelawar. Lin Lin berjongkok di atas genteng, memandang kagum kepada dua orang kakaknya itu. Adapun Bu Xin dan Xian Eng dalam keadaan bergantung membalik itu melihat bayangan orang dari jendela, bayangan 3 orang laki-laki yang duduk sambil minum arak dan tertawa-tawa. Hahaha, tikus-tikus kecil macam itu perlu apa diributkan? Kalau tidak ingat akan sepotong uang perak, sudah lama mereka menjadi bangkai. Suara ini membuat Bu Xin dan Xian Eng kaget setengah mati. Kiranya itu adalah suara It Gan Kai Ong. Dan mereka malah datang ke tempat itu, benar-benar seperti ular mendekati penggebuk. Suhu dan Ciok Towako, duduklah dan lanjutkan minum arak. Hidungku mencium bau harum wanita, tak boleh dilewatkan begitu saja. Suhu, bolehkah? Hohoha, kalau kau melihat dua orang gadis itu tentu akan membanjir air liurmu. Aku sudah tua, tidak butuh hal itu lagi. Pergilah. Tiba-tiba sesosok bayangan hitam yang jangkung melompat keluar dari ruangan itu, melesat ke arah pintu. Akan tetapi sia-sia, Bu Xin dan Xian Eng sudah melompat sambil memutar tubuh ke atas genteng lagi. Bukan main heran dan khawatirnya ketika mereka tidak melihat adanya Lin Lin yang tadi berjongkok di atas genteng. Kemana adik mereka itu? Namun mereka tidak sempat membingungkan kemana perginya Lin Lin karena pada saat itu, bayangan laki-laki jangkung yang keluar dari ruangan tadi sudah melesat naik ke atas genteng dan tahu-tahu di depan mereka telah berdiri seorang laki-laki muda yang berpakaian pesolek, bertubuh jangkung, dan berhidung panjang. Muka yang tampan, namun membayangkan kekejaman. Laki-laki ini tersenyum mengejek melihat Bu Xin dan Xian Eng mencabut pedang. Akan tetapi sepasang matanya bersinar-sinar ketika ia memandang wajah Xian Eng dan senyumannya melebar.